Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia memberikan dampak pada bidang pendidikan Indonesia. Sistem pembelajaran yang tadinya dilakukan secara langsung atau tatap muka, kini dilakukan menjadi serba online. Tentunya kebiasaan baru ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan dirasakan oleh pendidik dan peserta didik. Baiklah, berikut program perkuliahan daring. Masalah kuota internet. Dalam perkuliahan daring, tidak lepas dengan yang namanya kuota internet. Kuota menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam perkuliahan daring. Kita memerlukan kuota yang banyak agar dapat mengikuti perkuliahan secara baik dan benar. Dalam hal ini, solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mendaftarkan nomor kita ke kampus agar mendapatkan bantuan kuota. Masalah koneksi internet. Semasa perkuliahan daring, akses dan jaringan internet menjadi salah satu komponen penting untuk melaksanakan perkuliahan secara daring. Permasalahan koneksi internet kerap terjadi pada saat perkuliahan daring. Masih banyak orang yang tinggal di daerah terpencil, sehingga koneksi yang didapat sangat buruk dan tidak stabil. Menurut saya, orang-orang yang dengan kondisi seperti ini seharusnya melapor lebih dahulu ke dosen, agar dosen bisa memaklumi permasalahan koneksi yang buruk. Perangkat tidak memadai. Kemampuan orang tua memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring menjadi masalah utama, terutama pada keluarga yang terdampak secara ekonomi. Tidak semua orang mampu membeli perangkat yang memadai untuk mengikuti proses perkuliahan daring, dikarenakan permasalahan ekonomi yang tidak baik. Di sini, solusi yang dapat kita lakukan adalah teruntuk beberapa orang yang sekiranya memiliki harta atau rezeki yang berlebih, sangat diharapkan dapat membantu orang-orang perekonomiannya yang tidak baik agar dapat memiliki perangkat yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran perkuliahan daring. Kesehatan mata yang mulai terganggu. Dalam perkuliahan daring, proses pembelajaran dan tugas-tugas yang akan dikerjakan menggunakan digital. Maka, semakin lama mata menatap perangkat digital, akan dapat menimbulkan mata sakit bahkan kerusakan pada mata. Menurut pendapat saya, kita dapat mencegah kerusakan pada mata dengan menggunakan kacamata anti radiasi. Tetapi, tidak semua orang mampu membeli kacamata radiasi tersebut. Semoga secepatnya kita dapat kuliah tatap muka, dan jika memang kuliah online diperpanjang, sangat diharapkan bantuan untuk kacamata ini, karena mata merupakan bagian komponen yang sangat penting sehingga harus dijaga sebaik mungkin. Gagap teknologi merupakan orang yang tidak mengerti akan penggunaan teknologi secara baik dan benar. Tidak semua orang paham menggunakan HP ataupun laptop dengan sempurna, apalagi untuk orang yang gagap teknologi. Pasti akan sangat kebingungan jika ada masalah dalam proses perkuliahan. Solusi yang dapat kita lakukan adalah di sini kita dapat saling membantu. Jika ada yang bertanya mengenai masalah-masalah yang sedang ia hadapi dalam proses perkuliahan daring. Sangat banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika melakukan perkuliahan secara daring. Tidak semua orang dapat melakukan solusinya. Diharapkan kondisi Indonesia akan segera membaik sehingga dapat melakukan perkuliahan tatap muka sebagaimana mestinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokia Dita. Saya mahasiswa Universitas Riau Prodi PPSD kelas 21B. Problematika kuliah daring. Kapan COVID-19 ini akan berakhir? COVID-19 telah lama berada di negeri yang kita cintai ini. Sejak Maret 2020 lalu, tak kunjung usai sampai sekarang di bulan September 2021. Sudah 1 tahun lebih menetap, namun tak kunjung hilang. Bagaimana nasib negeri kita ini? Sekolah dirumahkan, kuliah dirumahkan, bahkan segala sesuatu harus dilakukan dari rumah. Bagi kami mahasiswa tentunya sangat merasakan dampak buruk dari pembelajaran daring ini. Mulai dari kendala jaringan, tapi tetap diharuskan mengikuti pembelajaran. Bagaimanapun caranya, harus tetap masuk pada jam perkuliahan dengan tepat waktu. Apa yang harus kami lakukan? Mencari jaringan di setiap harinya? Belum lagi ketika kegiatan pembelajaran terjadi suara putus-putus yang diakibatkan oleh koneksi yang tidak stabil. Apa yang harus kami pahami? Sangat sulit untuk memahami apa yang dijelaskan dosen. Belum lagi tugas yang dikejar-kejar oleh deadline yang mengharuskan kita seperti motor GP yang bergerak dengan kencang. Tugas rumah yang harus kami kerjakan, kuota internet yang harus selalu ada. Bayangkan saja ketika Zoom kita bertanya atau ingin menjawab pertanyaan, tetapi terkendala oleh jaringan. Sangat miris bukan? Hari-hari hanya diisi dengan tugas-tugas dan tugas. Tiada hari tanpa tugas. Tidak ada hari libur. Tidak ada istirahat berpikir tentang tugas. Deadline singkat dan menumpuknya tugas membuat kami kesulitan menguasai materi secara mendalam. Kebingungan tempat bertanya, kesulitan mencari referensi, begadang untuk mengerjakan tugas, dan esoknya bangun di pagi hari. Lelah rasanya. Namun, inilah kenyataan yang harus dihadapi. Mungkin awalnya kuliah offline adalah hal yang menyenangkan. Kuliah tanpa harus repot mandi pagi, mengerjakan tugas sambil makan dan tiduran. Bisa kuliah sambil jalan-jalan. Hei, ternyata salah besar. Tidak semenyenangkan yang dibayangkan. Melelahkan dan membosan sekali seharian menatap layar monitor. Belajar tatap muka saja masih ada yang belum dimengerti, apalagi belajar daring. Seharusnya sekarang kami belajar di universitas, bertemu teman-teman, berbagi suka dan duka, berdiskusi mengenai materi perkuliahan. Namun sekarang tiada lagi. Kapan ini semua akan berakhir? Berdasarkan info terbaru dari Universitas Riau, bahwa perkuliahan akan dilaksanakan secara daring. Meskipun begitu, anggaplah ini sebagai kuliah secara offline. Tetap bersemangat, tetap memiliki semangat untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Demikianlah video mimbar bebas yang saya buat ini. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti.
Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.